Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KI Winners di rumah, balik lagi di KI Winners Podcast bersama saya Faris dari Corporate Communication and CSR PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Yang hari ini akan memulai kembali KI Winners Podcast episode kedua. 30 menit ke depan juga saya akan ditemani langsung oleh dua rekan kerja saya, yaitu Mas Aristia dan juga Mbak Tika. Halo. Hai. Baik, boleh memperkenalkan diri mungkin sebelumnya ke KI Winners di rumah. Oke, baik. Nama saya Aris dari Divisi Business Development, Departemennya Business Planning. Gitu sih, Mas. Boleh. Selanjutnya. Halo KI Winners, kalau saya Atika Rahma Fitriani, bisa dipanggil Atika dari Divisi Korsek, Departemennya Corporate Communication and CSR. Sama dengan Mas Aris ya Mas ya? Iya, betul. Oke, di KI Winners Podcast sebelumnya, di episode sebelumnya kan kita sudah membahas terkait dengan keunggulan dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Dan di KI Winners Podcast hari ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang prestasi KIW, terus kehidupan milenial KIW yang mungkin kita bisa mewakilkan milenial dan juga Gen Z dari PT KIW sendiri mungkin ya. Nah, selama 1 tahun ke belakang ini kalau misalnya boleh diceritakan dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma itu sudah mendapatkan prestasi apa saja sih Mbak Tika, Mas Aris, kalau misalnya boleh diceritakan? Monggo. Cerita sedikit ya Mas ya? Boleh. Jadi memang KIW itu dari tahun ke tahun sudah mendapatkan banyak sekali prestasi gitu. Jadi tidak terkecuali di tahun ini juga. Tahun ini kita memang mendapatkan banyak juga prestasi, tapi kita bicara sedikit aja ya, ceritain Boleh. sedikit aja tentang prestasi yang di Saking banyaknya, Iya, jadi saking beberapa banyak saja ya. Beberapa aja. Waktunya 30 menit doang Iya. soalnya Mas ya. Jadi tahun ini mengawali tahun 2023 itu di bulan-bulan Juni kalau nggak salah ya, itu jadi Pak Fauzi itu mendapatkan undangan untuk menghadiri acara di Jakarta. Jadi undangan itu dari Infobank. Siapa yang nggak tahu Infobank? Pasti tahu Iya. sih, kalau misalnya insan BUMN di rumah pasti tahu lah ya. Iya, Infobank itu apa. itu sudah Pasti bergengsi tergengsi. ya, sudah dikenal di Indonesia pokoknya ya. Jadi KIW itu dari tahun ke tahun, lebih tepatnya dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2023 kemarin. Jadi KIW itu mendapatkan penghargaan Platinum Trophy, jadi karena sudah melewati 10 tahun berkali-kali gitu ya. Jadi memang KIW itu mendapatkan penghargaan di kategori finansial gitu kan. Jadi luar memang biasa. kita sebagai BUMN itu bisa mencetak finansial atau mungkin laporan keuangan yang bagus. Memang dari tahun ke tahun itu cash flow kita rata-rata meningkat gitu Mas. Wow. Jadi memang kita tuh berhak untuk mendapatkan penghargaan Betul. itu di tahun ini gitu, untuk kinerja keuangan di tahun 2022 seperti itu. Oke, berarti 10 tahun berturut-turut dari 2013 sampai 2023 ya. 10 tahun lebih kalau Iya, sekarang sih. betul. Iya, sudah mendapatkan ke trofi ke-11 waktu itu. Iya. Luar biasa berarti ya, memang berarti perusahaannya itu berkembang terus tiap tahun ya. Iya, Itu tentu pencapaian aja. Iya, mencapai betul, suatu kita. pencapaian, prestasi juga Prestasi begitu ya. lah, tentu aja. Baik. Selanjutnya sebetulnya saya juga dapat informasi katanya Mbak Tika di bulan-bulan Oktober itu menghadiri acara penghargaan juga mewakili direktur utama kita. Betul ya, Mbak ya? Iya, bener banget waktu itu di Bali, Mas. Oh, di Bali, Jadi luar memang biasa ya. Iya, sekalian healing gitu kan, Mas. Jadi memang kemarin itu kali ini undangan dari BUMN Track. Jadi memang hampir mirip lah sama Infobank gitu kan. Tapi ini ranahnya lebih ke BUMN gitu. Jadi memang BUMN Track itu memonitor kinerja-kinerja BUMN di Indonesia. Salah satunya kemarin ini acara baru sebenarnya Mas ini. Jadi tahun ini tuh BUMN Track mengadakan award yang kita itu dinilai secara gimana keterbukaan informasi publiknya Mas. Jadi memang judul acaranya waktu itu Digital 5.0. 5.0 iya. Jadi keterbukaan informasi publik 2023 Awards gitu. gitu. Oh, itu di Bali ya. Di Bali waktu itu, iya. Luar biasa. Luar biasa tuh. Jadi memang waktu itu emang kategorinya itu sebagai the best all of BUMN Indonesia gitu kan. Jadi memang kategorinya sebagai the best director in audience, kemudian engagement gitu. Memang Pak Fauzi waktu itu Luar yang biasa berhak ya. mendapatkan penghargaan itu. Baik, gitu. boleh tepuk tangan dulu mungkin untuk direktur utama kita ya, prestasinya luar biasa. Dan yang baru-baru ini kita terima juga ada penghargaan pengelolaan drainase itu ya Mbak Iya, ya. Gitu. Kebetulan jadi- waktu itu juga memang diwakili oleh
PT KIW dari divisi EPM-nya juga gitu untuk menghadiri dan membuat video drainase gitu ya, dan mendapatkan penghargaan terbaik dalam kategori kawasan industri se-Kota Semarang dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Semarang. Jadi untuk KI Winners di rumah, mungkin dari 3 penghargaan tadi sudah cukup untuk mewakili bagaimana berprestasinya PT KIW selama tahun 2023 begitu ya. Aja. Dan di 2024 ini pasti akan lebih banyak lagi ya. nanti. Wajib Tunggu ya. aja nanti ya. Mungkin nanti dari setiap divisi akan mengikuti kompetisi-kompetisi yang akan membanggakan PT KIW sendiri gitu ya. Wajib itu. Baik. Untuk berbicara tentang kegiatan juga nih ya, di tahun 2023 kan kita sangat banyak melibatkan millennials untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Salah satunya juga ada BUMN Communication Week, ada Social Rangers di acaranya Lokananta, yang Mas Aris hadiri juga ada The Asset Manager juga ya Mas Aris. Itu apa sih Mas? Nanti Boleh bisa diceritakan mungkin The Asset Manager yang waktu itu Mas Aris dan juga Ilvi ikutin itu tuh seperti apa? Jadi sebenarnya itu acara yang dibuat oleh LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Jadi Lembaga Manajemen Aset Negara ini buat lomba nih tahunan. Nah, lomba ini yang saya kasih tahu garis besarnya aja ya, itu untuk mencari ide aset-aset milik negara atau aset-aset yang idle, yang tidak terpakai itu akan dioptimalkan seperti apa. Nah, dari kita itu tugasnya ngapain? Tugasnya untuk membangun tanah-tanah yang sekiranya itu tidak terurus atau tidak dikembangkan optimal seperti apa. Nah, saya men-challenge nih Mbak Ilvi ternyata pegawai baru ya di KIW ya. Tapi notabene-nya kita tantang di Busdev. Kamu harus bisa memenangkan lomba itu. Walaupun kita masih masuk di semifinal, belum ada juara, tapi dari lomba itu kita bisa melihat ternyata di luar itu tantangannya jauh lebih besar. Kita nggak boleh main di kandang sendiri, istilahnya gitu, ya nggak sih? Yeah. Kita harus mencari ilmu baru di luar begitu ya? Itu maksudnya, gitu sih, lebih serunya di situ. Berarti di acara tersebut juga banyak sekali BUMN lain yang mengikuti ya? Betul, ada puluhan yang ikut acara itu, tapi yang dilombakan itu hanya 6 BUMN yang masuk ke babak penyisihan ya. Itu prosesnya sudah panjang berarti ya? Panjang, dan itu termasuk KIW. Wis, luar biasa memang. Mas Aris Dia ini memang berprestasi ya. Kita tunggu prestasi beliau di 2024 selanjutnya apa. Pasti kan membawa nama baik KIW juga harus, karena kita sebagai insan KI Winners ini harus membawa nama baik perusahaan gitu kan ya. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan tentang kegiatan-kegiatan millennials yang lain mungkin dari Mbak Tika, tentang Lokananta mungkin, atau tentang dari BUMN Communication Week yang kemarin. Acara Korkom sebenarnya Mas ya? Betul. Kalau nggak salah malah Mas Faris yang menghadiri waktu itu ya. Jadi gimana Mas Faris pengalamannya waktu itu? Untuk acara dari BUMN Communication Week sendiri, KI Winners di rumah ini acara yang sangat-sangat bagus karena kita sebagai corporate communication itu diajarkan berbentuk sebagai suatu pelatihan seperti itu Mbak. Bagaimana cara kita untuk membuat suatu video yang menarik di sosial media. Terus selanjutnya bagaimana cara penulisan untuk caption-caption di Instagram itu seperti apa. Seperti betul itu ya, Mas ya. Penulisan jurnalistiknya, terus kayak apa poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah berita, karena kan kita nggak lepas dari pemberitaan untuk media ya, ada media online, ada media cetak juga gitu. Jadi kita bahasanya lebih resmi seperti itu. Didatangkan juga bintang tamu atau narasumber yang kompeten dalam acara tersebut gitu. Jadi kita setelah pulang dari acara pelatihan BUMN Communication Week ini menjadi suatu ide baru, gagasan baru untuk kita membuat suatu berita atau tayangan video yang lebih menarik untuk audiensnya itu cocok gitu. Dan selanjutnya mungkin acara di Lokananta juga Mbak. Jadi di Lokananta itu acaranya di Solo. Kita ada sosial media Rangers dari Dana Reksa, karena kebetulan kan kita juga holding BUMN Dana Reksa Persero. KIW mengikuti
Social Media Rangers dalam rangka untuk membangkitkan kembali atau membuka kembali Museum Lokananta. Jadi teman-teman atau Kak-Iwiners di rumah ada yang udah tahu nggak sih sebenarnya Lokananta itu apa? Mungkin Mbak Tika sama Mas Aris Aku sudah sendiri tahu. belum pernah sih. Belum Apa itu? pernah ya? Nggak pernah. Wajib dijelasin sih. Iya. Oke. Jadi Lokananta ini salah satu museum musik yang mengelola ini dari PNRI, BUMN juga membuka kembali museum tersebut dengan tidak merubah bangunannya. Jadi bangunannya tetap sama, hanya dipercantik saja. Dipercantik dengan ditambahkan bangunan-bangunan UMKM yang nantinya itu menarik perhatian millennials untuk datang ke Lokananta tersebut, karena di Lokananta tidak hanya museum tapi juga ada UMKM seperti kafe. Terus kalau misalnya bahasa anak sekarang tuh ada tempat nongkrong ngopi-ngopi gitu loh, bisa dipakai untuk bekerja. Terus ada juga dijadikan sebagai salah satu tempat untuk festival musik juga. Jadi museum ini kan kata-kata yang sepertinya kolot gitu. Sangat Jadi old sekali ya kayaknya. sangat tua. Jadi kayak Usang gitu. kita sebagai milenial kayak ngapain nih main ke museum gitu. Tapi dengan diadakannya acara Social Media Rangers ini dari holding PT Dana Reksa membuka kembali museum tersebut, membuat millennials itu untuk mau datang ke Lokananta gitu. Jadi di situ juga acaranya kita membuat semacam kompetisi, membuat video, reels, Instagram, TikTok untuk menarik perhatian millennials untuk mengenal lebih tentang Lokananta. Jadi ilmu yang didapat dari Lokananta tersebut juga memang bisa kita input baiknya itu bisa kita terapkan juga di PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma untuk sebagai lahan promosinya, untuk lahan sebagai media pemberitaannya juga gitu. Kita kan sebagai holding juga harus tetap bekerja sama seperti itu untuk menjadi apa ya, kalau misalkan hashtagnya kita tuh sinergi BUMN, kolaborasi gitu. juga Kolaborasi ya. betul. Baik, untuk selanjutnya nih kan kita lagi ngebahas tentang sisi dari KIW, millennials, dan kebetulan juga kan KIWiners di rumah mungkin ingin tahu nih, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang progres KIW di tahun 2024 itu mau ngapain aja. Mungkin dari sisi Busdevnya Mas Aris boleh diceritakan untuk di tahun 2024 tuh sebenarnya sudah ada rencana apa saja? Secara garis besarnya semangatnya KIW yang sekarang ini untuk menembus tantangan, mirip kayak slogan kita, against the curve. Luar biasa, against the curve. Ya. Pertama kita ngadepin COVID, terus pasca COVID. Nah yang akan kita lalui tahun depan ini apa ini? Tahun politik. Oh iya Betul kan ya? 2024 Ngerasa banget ya. ini. Nah bagaimana kita untuk bertahan di situasi seperti itu, kita tuh lebih mengarah ke kerjasama. Betul. Kerjasama itu nggak cuma sebatas pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi kita juga sama swasta. Oh. Swasta juga kita ajak gandeng. Nah, ini yang nanti bakal jadi amunisi KIW untuk 2024 sampai seterusnya. Itu amunisinya. Gitu sih Mas Faris. Jadi memang kita nggak hanya di lingkup pemerintah atau BUMN saja, Betul. tapi sekarang lebih meluas lagi ke lingkup swasta. Betul. Gitu. Bahkan kita banyak yang klien-klien swasta kita atau apa yang mengajak kita kerjasama itu lagi nunggu keputusan dari kita. Itu luar biasa. Bukan kita yang mencari, tapi kita dicari orang ya. Ya, luar biasa. seharusnya begitu. Ada sedikit sombong ya. Iya, Harus dong sombong ya. Kita kan sombong dengan prestasi yang baik kan nggak apa-apa gitu ya. Oke, terus selanjutnya mungkin dari sisi Busdevnya sendiri nih terkait dengan kemarin kan ada beautifikasi kawasan nih. Itu tuh sekarang yang lagi dilakukan tuh lagi ada perombakan apa saja sih kalau di KIW untuk 2024 yang lebih hijau gitu? Perombakannya banyak Mas. Kita tuh benar-benar seperti bukan KIW pada umumnya yang dulu-dulu orang. Jadi kan persepsi orang-orang lihatnya kalau KIW seperti dulu, tapi ini ada perubahan. Namanya beautifikasi berarti mempercantik diri. Betul. Kan? Betul. Jadi kita lihat dulu apa sih yang jadi keluhan tenan-tenan di sini. Nah, kita perbaiki semuanya, kita penuhi semuanya, dan kita bagusin sesuai standar di KIW. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Kita lagi sedang meratakan semua jalan, memperbaiki jalan sesuai standar. Jadi nanti kita juga memenuhi maunya tenan itu seperti apa.
visi salah satunya itu dulu. Tapi nanti juga kita ada boulevard, nanti kita juga ada pemenuhan seperti nanti ada food court seperti itu. Jadi ada pemenuhan yang lain-lain seperti yang diminta tenan. Itu sih. Kalau nggak salah di KIW udah ada 4 food court ya Mas ya di sini ya, ada 4 lokasi itu ya. Betul. Keempat-empatnya udah ramai sekali ya itu sama Itu. Sesuai kebutuhan sama tenan-tenan kita kan. Betul. Kita menampung berapa tenan Mas sampai saat ini? Lebih dari kita 120 tenan ya. tenan dengan pekerjanya tuh lebih dari berapa ratus ribu gitu ya Mas ya, pasti kan sangat padat sekali ya. Nah itu kebutuhan mungkin posisi food court sangat diminati oleh macam-macam karyawan di sini gitu ya. Apalagi milenial yang suka rungsingan. Rungsingan itu apa sih itu Mas? Rungsing itu pusing nggak sih? Pusing atau marah-marah gitu. Sedikit-dikit stres. Aduh. Itu ciri-ciri milenial atau Gen Z yang sekarang gitu ya mungkin ya. Enggak si paling itu mental illness gitu bukan ya, bukan ya. Enggak itu yang didengar-dengar sih ya. Itu saya curhat sih. Oh, curhat. Milenial juga ini kita nyambung dari bahasan yang tadi. Berarti kan kita sebagai millennials di dunia kerja yang mungkin sudah ada aturan sebelumnya ini sangat perlu nggak sih work-life balance itu? Nah, work-life balance menurut sisi dari Mas Aris atau dari Mbak Tika sendiri itu work-life balance itu seperti apa sih? Boleh tahu nggak sih millennials di rumah atau KIWiners di rumah yang tahu, yang ingin tahu kan mungkin bisa belajar gitu. Gimana Mbak Tika dulu apa aku dulu nih? Iya, monggo. Aku dulu ya. Kayaknya sama sih jawabannya karena kita sama-sama milenial ini kan. Sebenarnya kata-kata balance ini parameternya beda-beda ya tiap orang ya. Jadi kan mungkin ada yang milih keluarga dulu, ada yang milih keluarga dulu, keluarga, kantor atau teman. Nah, itu kan persentasenya beda-beda. Mungkin di kantor kita bisa 60%. Atau di keluarga kita bisa 30%, sisanya untuk teman-teman. Itu untuk misalnya pribadi saya. Nah, tapi kan teman-teman yang lain punya persentase itu sendiri. Nah, work-life balance ini kan yang dikejar kebutuhan kita tuh apa sih sebenarnya, ya kan? Kebutuhan kita, tapi kita harus lihat kewajiban kita dulu. Nah, kalau menurut aku ya, work-life balance menurut aku sih kerja, keluarga, dan teman-teman itu persentase beda-beda. Yang tadi aku sebutin 60%, misalnya pekerjaan nih, misalnya pekerjaan tuh 40%, misalnya terus keluarga kita kasih sekitar 30%, terus teman-teman 30%, atau bisa kita persentasenya bisa kita otak-atik sesuai dengan orang tersebut tuh porsinya yang lebih besar yang mana gitu ya. Oke. Yang penting kitanya aja nggak tantrum lah gitu. Gimana jadinya gitu ya. Gimana kan bahasa-bahasa sekarang ya tantrum. Apalagi saya sebagai milenial dan Gen Z dilihat ke bawah, kita lihat-lihat tuh kayak gue dikit-dikit anxiety ya. Nah gitu kan. Padahal itu kan self diagnose bro, iya nggak sih? Betul. Bahasanya terlalu berat, padahal yang dirasakan belum tentu anxiety gitu ya. Bilang aja kalau bahasa dulu orangnya takut, atau bahasa Bekasi jiper. Oh iya. Jiper. Iya. Jadi anxiety ini itu orang-orang kita lihat nih, itu mempengaruhi banget di pekerjaan. Kita lihat teman-teman sekarang deh di lingkungan kerja kita. Banyak yang megang handphone, banyak yang punya akun Instagram, akun TikTok. Iya. Kita kerja misalnya 15 menit di depan laptop. Kemudian scrollnya bisa 30 menit. Bener banget itu. Kemudian kita mencoba membandingkan kehidupan teman-teman kita nih. Wah kok dia kemarin kayaknya waktu di kampus dia bolosan, sekarang kok dia sukses. Iya, betul. Itu yang nimbulin perbandingan diri sendiri nggak sih? Iya. Ngaruh kan, Bahaya ya. Ngaruh ke work life balance. Life-nya yang ngaruh nanti. Iya, betul. Life-nya dia ngerasa nggak cukup itu. Nah, itu jadi bisa mempengaruhi itu kayak gitu tuh persentasenya. Nah, balik lagi bagaimana kita untuk mengatasi tantrum kita itu tadi. Karena bisa menghadapi diri kita sendiri ya. Jadi kita sebagai orang dewasa harusnya sudah lebih paham aja gitu ya. Kayak misalkan kalau kita lagi stres pekerjaan tuh kita mengalihkannya ke hal-hal yang kita sukai gitu lah ya, misalkan gitu. Kalau misalnya dari Mbak Tika sendiri menghadapi, aku setuju sih sama yang disampaikan sama Mas Haris. Memang kita harus bikin persentase gitu ya untuk menyeimbangkan work and life itu tadi. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih Mas, kayaknya kita itu hidup setiap harinya 24 jam itu kayak
udah dihabiskan oleh waktu bekerja gitu ya. Kita kayak kerja 8 jam, seminggu 40 jam sampai rumah itu tahu-tahu capek gitu. Betul. Ya nggak sih? Itu gimana caranya nanti kita nyimbangin lagi, ngidupin lagi nih life-nya kita sendiri Iya sih, ini. bener. Jadi memang nanti kalau Mas Aris bicara soal keluarga atau teman atau kerja, saya lebih ke diri sendiri gitu. Nah, betul. betul. Dari memang kalau teman-teman bicara jujur aja sih Mas, ini kalau dewasa ini untuk circle teman-teman aku sendiri ini Mas ya sudah semakin menghilang gitu. Jadi kayak teman-teman yang di luar kerjaan tuh udah nggak tahu, udah sukses kayak ceritanya Mas Aris tadi, udah sukses kemana-mana. Jadi teman-teman yang aku punya ya udah di lingkup kerjaan ini aja gitu loh. Jadi memang di pekerjaan itu kita habiskan 8 jam itu untuk gimana caranya kita memetakan lagi nih, kita fokus kerjaan, kita juga kumpul sama teman-teman gitu. Jadi tinggal nanti sisanya itu di luar 8 jam itu kita harus bisa manage waktu kita ini di rumah mau ngapain, atau selepas kerja kita bisa, kalau masih nggak capek ya kita mau hobi kita kayak gimana gitu kan. Jadi memang ada seimbangan antara untuk diri aku sendiri memilih dengan keluarga atau pergi kemanapun, dan pekerjaan fokus untuk sama teman-teman juga kayak gitu. Betul sih. Jadi pekerjaan selesai, kehidupan pribadi selesai, jadi semuanya memang balance tapi dengan porsi masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan Nggak ya. bisa Misalkan diumumkan, nggak bisa. dari Mas Aristia harus A, B, C, tapi kan mungkin di orang lain dia nggak perlu C. Betul. Gitu kan ya. Iya. Padahal aku tuh berusaha untuk jadi family man. Ash. Iya deh, family man. Apa sih artinya family man? Family, keluarga, man laki-laki di keluarga. Gitu. Bapak-bapak ya. Iya, itu bapak-bapak ya. Sekarang udah umur gitu. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Hidup masih terus berjalan Masih ini. terus berjalan. Iya. Karena kebayang kan kita aja yang aku aja yang masih single tuh masih berusaha untuk gimana caranya menyeimbangkan antara bekerja dengan me time lah, kalau misalnya bahasa milenial sekarang tuh gimana dengan orang-orang yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, itu kan mungkin masih lebih rumit lagi. Betul. Gitu ya. Rumit deh. Kompleks sekali Kompleks. Lagi-lagi berbicara tentang millennials atau Gen Z ya, kan kita itu hidup di lingkungan yang campur ya. Ada yang sudah senior, ada yang baru masuk yang umurnya masih 20-an gitu kan. Kita ada perbedaan dari situ. Nah, dari Mas Aris atau Mbak Tika, mungkin ada perbedaan nggak sih antara masa kerja pada saat kita menjadi minoritas di kalangan para senior, atau saat sekarang ketika kaum millennials dan kaum senior itu seimbang? Ada perbedaannya atau enggak sih? Kalau aku cerita tentang pengalaman kerjaku di sini selama hampir lebih 5 tahun, kalau yang aku rasain dulu waktu aku masuk sini tuh masih seimbang Mas. Jadi kayak Gen X ya, mungkin kalau kita bicara tentang Gen X itu orang yang lahir pada tahun 19 Gen X itu 1965 sampai 1980. Oh, sampai 80 ya. Memang itu masih sekitar mungkin 40, bisa dibilang lebih dari 40% lah Mas ada di sini. Terus ada milenial itu masih banyak juga, mungkin 50% lebih. Tapi yang Gen X-nya yang masih belum ada waktu itu. Iya. Aku Gen Z mungkin. Gen Z ya, iya benar. Maaf Gen Z ya, yang 2000-an itu ya mungkin ya, dari 1997 sampai 2000. Waktu itu tuh penghuni terbaru ya dari di KIW itu waktu itu aku. Padahal aku kelahiran 95 itu masuknya milenial kan. Jadi yang terakhir waktu itu milenial. Jadi karyawan kali ya, penghuni kayaknya ngeri. Iya, maksudnya aku karyawan. Oke, karyawan ya. Jadi memang waktu itu yang termuda, bisa dibilang termuda ya waktu itu aku gitu. Jadi aku masih bisa merasakan dulu itu sangat ya gimana kayak hubungan antara kita sebagai anak dengan orang tua lah. Jadi orang tua itu bukan orang tua, maksudnya kayak Gen X itu bisa dibilang lebih mengarahkan ke anak-anak mudanya mengayomi gitu, embrace gitu ya, merangkul gitu ya. Jadi itu budaya yang aku rasain waktu itu. Jadi memang kita sebagai gen milenial itu masih dirasa patuh gitu lah, karena kan masih berhadapan dengan orang yang lebih dewasa atau senior, sedangkan kita sendiri itu orangnya lebih mungkin masih bisa dibilang realistis juga ya dibanding dengan Gen X yang idealis gitu. Jadi memang kita tuh milenial itu waktu itu masih bisa merasakan lahirnya internet waktu pertama kali ya Mas ya. Jadi memang kita Gen X itu ditantang untuk bisa explore lagi gitu. Jadi memang kita dibuat penasaran gimana sih teknologi waktu itu kan, sampai kita bisa dari rasa penasaran itu kita
kayak explore lagi gitu loh. Jadi memang kita jiwa petualangnya waktu itu masih muncul gitu. Jadi memang yang dirasakan gen milenialnya sekarang lebih banyak, mungkin nggak ada perubahan yang terlalu lebih besar juga ya. gitu ya. Kalau waktu itu ya, jadi ini kalau sekarang kan Gen Z sudah mulai masuk lagi nih semuanya nih. Jadi kalau prosentasenya bisa dibilang waktu itu sekarang ini itu kalau Gen X itu sudah kurang nih Mas, 10% aja nih mungkin. 10%? Iya, 10% sudah mau pensiun ya, udah eliminasi semua lah, tinggal beberapa aja. Gen milenial masih semakin naik, jadi memang yang dulu masih masuk sih Mas, ini kan aku masih 5 tahun di sini kan masih milenial masih sama gitu. Nah giliran nih sekarang ini ada banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke sini lahir gitu kan. Jadi memang antara milenial sama Gen Z tipis-tipis sebenarnya sih Mas. Iya Jadi sih, tapi kalau kita mau bicara lagi tentang Gen Z, banyak perbedaan juga. Banyak. Yang Ada perlu beberapa kita, penelitian juga sih memang iya, di situ juga. baik sekali gitu sih. Berarti kita Seperti apa contohnya? mungkin buat menambahkan Mbak Atika ya. Jadi kita tuh lagi ada di masa transisi, Mas. Tadi Mbak Atika bahas Gen X itu mengayomi. Berarti seharusnya kita milenial ke Gen Z itu juga mengayomi. Seharusnya mengayomi. Tapi jiwa muda kita sepertinya pengen gabung kayaknya. Iya, betul. Gak usah nggak sih, aku nggak mau mengayomi, tapi aku gabung kalian boleh nggak? Bingung kan ya? Ada di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah, jadi bingung antara kita mau jadi orang tua atau orang-orangan. Gitu kan, di tengah-tengah gitu. Iya. Jadi kalau dari penelitian ini, memang ada perbedaan antara Gen Y, Gen X, dan Gen Z. Memang yang perbedaan ini itu yang signifikan tuh di Gen X. Jadi Gen X itu memang kalau kita lihat di kantor bener apa enggak, coba dikoreksi ya. Ini menurut penelitian aja. Memang mereka tuh lebih fleksibel, lebih suka tampil formal. Kadang skeptis itu ragu-ragu. Iya. Contohnya, Mas, kerjaan kamu udah selesai belum sih? Coba aku lihat. Langsung terjun ke langsung dicek. Itu skeptis ke bawah. Tapi mereka itu lebih efisien sebenarnya. Lebih efisien, dan mereka lebih suka tatap muka. Waktu ada Zoom meeting, mereka sempat belagapan. Tapi akhirnya bisa untuk menyesuaikan walaupun kameranya ditutup. Gitu. Kebiasaannya kita kalau Zoom meeting ada yang ditutup, ada yang nggak mau memperlihatkan wajah, mungkin wajar, Mas, insecure lah ya. Betul, karena atasannya rapi, bawahnya celana pendek. Bisa jadi. Nggak masalah. Siapa Tapi yang tahu emang kan? Gen X ini lebih terampil dari dulu. Emang udah terbiasa mandiri. Udah kelihatan lah ya bedanya. Nah, milenial, karena saya juga sebagai milenial, saya mau bahas milenial yang ada di KIW aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena biar KIWners di rumah juga tahu nih, kalau misalnya di KIW juga ada milenialsnya banyak juga gitu. So, kalau mau bahas milenial secara umum itu udah melibatkan penelitian. Kita bahas yang di sini aja ya. Di sini aja lah ya. Jadi milenial di kita itu memang disebutnya job hopper. Tahu nggak job hopper? Apa tuh? Job hopper itu kita suka loncat-loncat pekerjaan. Nggak diselesain dulu gitu. Nggak diselesain dulu. Tapi salah satunya job hopper juga, milenial itu lebih tertantang, benar kata Mbak Atika. Lebih tertantang untuk mencari tantangan baru. Misal, dihadapkan, wah, di perusahaan ini lebih bagus. Coba ke sana, diterima. Itu makanya job hopper kita. Milenial itu sebenarnya job hopper. Itu yang jadi perhatian HR sekarang banyak. Iya, betul. Beda nih sama Gen Z. Kalau di penelitian, ini ya kalau di penelitian, tapi kalau nanti aku bakal masuk ke KIW-nya seperti apa. Di penelitian itu ternyata Gen Z itu lebih suka berlama-lama di perusahaan, di satu perusahaan, tapi nilai-nilainya yang diterima oleh mereka. Bedanya dengan milenial itu lebih suka di tempat yang terbuka kerjanya nih. Suka kerja sama, tapi kalau Gen Z itu lebih suka privacy. Terbukti di IG banyak yang digembok. Nah, iya dong. Privacy ya. Privacy dong. Digembok dong ya. Nah, ini bedanya cukup signifikan kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya antara Gen Z sama milenial. Tapi itu secara umum ya, Mas ya? Secara umum. Iya. Nah, kalau kita masuk ke KIW, bener apa enggak? Ternyata penelitiannya belum masuk ke KIW. Iya. Kita disurvei enggak kan? Enggak sih. Nah, kita coba survei sendiri. Di milenial di kita itu bener masih suka tantangan. Jiwanya masih menggebu-gebu. Wah, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Gen Z seperti peacemaker. Karena ya udahlah, aku ikut nyemas yang ini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau nyemas aja seperti apa. Itu kalau di sini. Kalau di penelitian sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin kalau di survei ini dia
salahnya banyak kali ya. Salah di belum penelitiannya. kelihatan juga di Salah sini. penelitiannya Kan maksudnya. baru aja masuk mungkin. Nanti belum tentu nanti 1 tahun kemudian nanti Akan sama, iya, bisa akan juga lebih berubah, gitu. melejit gitu Iya, kan, bisa luar jadi. biasa. Jadi memang ibarat kita melihat adik kita sendiri nggak sih? Kalau dari milenial ke Iya. Gen Z, bener ya? Bener sih. Bener, karena mereka itu yang tadi kita bahas di awal, si paling mental illness kalau nggak salah. Kayaknya Cenderung gitu. Iya. Ini nggak bahas secara umum lah ya. Iya. Kita melihatnya seperti mental illness. Jadi sebenarnya itu bahaya mas. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya di beberapa penelitian. Memang kita tuh nggak pernah boleh self diagnose. Kita sekarang Harus ke profesional memang kan. betul. ya? Makanya pekerjaan paling menjanjikan sekarang adalah psikiater. Iya dong. Oke. Psikiater sama tour and travel. Iya dong. Karena kalau Healing, iya. karena Hilang kalau dong nanti. karena kalau psikiater udah penuh, ujungnya kita mendingan saya ke Bali, ke Lombok, ke Labuan Siapa tuh? Bajo. Iya. Tapi itu bukan Gen Z. kena tantrum ya. Bukan waktu kena itu ya. tantrum, bukan. Iya, Cuma karena iya healingnya iya. Cuma karena kalau kita misal kita ngebentak sedikit Gen Z, ini pengalaman pribadi aja ya. Mereka tuh merasa paling tersakiti gitu. Aduh. Besoknya ke ngopi enak kali ya. Nah, itu nggak apa-apa. Apa ini? Ini ke medsos gitu ya berarti ya. Ya karena digital natif ya mereka ya. Digital native, Dikit-dikit ke betul. medsos gitu. Dikit-dikit Iya ke nggak sih? sosial media. Iya. Tapi bener. milenial tuh walaupun bukan digital native, tapi kita ada di digital pioneers. Iya. Kita kadang-kadang kalau sebagai milenial ya, aku ngeliat teman-temanku misalnya kalau pengen ada masalah di kantor, itu bukan diselesaikan secara verbal, tapi secara status. Iya. Ini nih yang bahaya nih. Pernah mengalami Oh juga. iya. Pernah ya. Baca juga Pernah. gitu. Gitu. Misalnya ya, saya kasih contoh. Saya sebagai milenial diomelin sama Gen X. Mas, kamu tuh kerjanya tuh nggak bener. Baik Pak, emot Emot yang corporate. Emot corporate corporate banget. Emot corporate, iya baik Pak. Nah, Kita semua ngalamin ya. masuk itu masuk ya. ke status. Punya bos gini amat, elah. Tapi bosnya di hide. Iya kan? Tapi Gimana itu? orang teman-teman dari kantor yang lain harus ngelihat itu. Iya. Baru Dapat tersakitinya harus gitu. perhatian berarti. Betul. Tiba-tiba datanglah chat, Mas kamu kenapa diapain sama bapak ini? Iya dong. Itu kita sebagai digital pioneer seharusnya pionir digital seharusnya itu kita paham loh sebenarnya batasan-batasan itu. Karena kadang-kadang kita tuh gemes pengen nyebarin kemana. Itu milenial loh ya. Tapi kadang setelah itu kita kadang suka menyesal akhirnya, udah deh Menyesal. hapus deh. Gitu. Menyesal, aduh. Yang penting post dulu, menyesal belakangan. Itu udah paling bener itu. Gitu ya. Begitu. Jadi kita lihat, nah Gen Z, kalau kita kan nge-hide bos, tapi orang bisa ngeliat. Kalau Gen Z segembok-gemboknya dibawa. Dia curhat sendiri. Curhat sendiri. Oh, dipendem jadi gitu ya? dipendem. Waduh. Oh, nggak Saya bisa punya ya. pengalaman. Saya isengin rekan kerja saya. Kebetulan dia Gen Z. Saya isengin tuh. Saya otak-atik medsosnya, terus tiba-tiba dia bikin status, terus saya komen lah, namanya orang milenial gerget kan komen ya. Komen, terus duh bucin banget sih gitu kan. Besoknya story tersebut tidak ada, kemudian saya ternyata dibilang, Mas maaf kamu aku blok ya. Langsung main blog, iya. Menjunjung tinggi privacy. Kita harus paham. Iya, Sebagai paham sih. calon orang tua Betul. yang Oh, akan iya. menggantikan Gen X, kita harus paham seperti itu. Kita akan ngalamin Belajar juga ya. ya ini Kita harus ya. belajar. Waduh. Jadi kita tuh emang kolaborasi ini antara Gen X dan Gen milenial dan Gen Z itu harus paham betul nih kayak gini-gini. Gitu sih kalau aku rasa. Nah, mungkin ada pengalaman lain monggo ntar mungkin relate. Wah, relate banget. Nah, itu. Berarti mungkin Gen X tuh lebih tahu cara menyelesaikan masalah ya, Betul. lebih tahu lari kemana gitu kan. Misal Lebih kalau punya arif. masalah sama orang itu harus diselesaikan secara Langsung ke kepala sama personnya, kepala ya. gitu kan. Betul. Jadi nggak harus di-share gitu kan. Jadi kayak sia-sia banget ngapain share betul, di medsos betul, gitu betul. mungkin ya. Betul, betul. Tapi gitu. untungnya di KIW ini millennials, Gen X, Gen Z-nya itu alhamdulillah nggak ada isu ya. Maksudnya itu kita alhamdulillah guyup gitu Guyup. loh kalau kata Pak Dirut ya. Betul. Alhamdulillah banget. Jadi untuk KIWiners di rumah yang merasa cerita kita itu relate, boleh komen nanti ya di Kalau kolom nggak komentar setuju kita. boleh nanti ya, Kita disampaikan diskusi di kolom juga. komentar Iya. gitu. Baik, untuk bahasan selanjutnya nih, karena kan untuk bahas milenial itu sangat menarik sekali. Cuman kita akan move sebentar ke kegiatan PT KIW
di CSR-nya atau mungkin sekarang bahasa dari Kementerian BUMN itu TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan gitu. Jadi selama setahun terakhir itu ada banyak sekali kan Mbak ya acara TJSL, bantuan dari perusahaan untuk masyarakat sekitar. Itu boleh diceritakan nggak beberapa saja mungkin? Melimpah ruah sekali Mas bantuan ya. Jadi memang kita itu sebagai insan BUMN ini harus wajib lagi ya menyisihkan, ibaratnya kalau secara luasnya itu kita punya rezeki, kita harus share kepada orang-orang gitu kan. Jadi memang sharing is caring gitu kalau tajuk kita seperti itu. Iya, hashtagnya TJSL KIW gitu ya. Jadi memang insan BUMN udah tahu pastinya kan di ISO 26000 itu membahas tentang social responsibility. Jadi setiap BUMN itu wajib ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di KIW sendiri pasti itu sudah ada. Dari yang dulu namanya PKBL, sekarang ganti jadi TJSL gitu. Jadi memang kita itu di TJSL ada 4 pilar. Ayo Mas Faris tahu nggak apa aja itu? Pilar ekonomi dan sosial, lanjut. Dari pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola dan hukum gitu. Jadi memang dari judulnya aja kita sudah tahu pilar sosial tuh larinya kemana. Jadi memang kita tuh lebih banyak waktu itu tuh di tahun ini tuh di filantropi, kemudian volunteer juga ada. Jadi di pilar sosial ini kita tahun ini kemarin itu, mungkin Mas Haris waktu itu juga ikut ya? Jadi ikut waktu di SLB itu loh Mas. Ikut. Iya, jadi kita bagi-bagi beasiswa untuk siswa disabilitas di situ ya. Jadi kita bisa mengerti ternyata orang yang tidak memiliki atau memiliki banyak kekurangan dibanding kita itu punya motivasi yang tinggi untuk lebih terus meraih ilmu gitu ya. Lebih Lebih semangat ternyata. Waktu itu aku malu banget di situ Mas. Ternyata aku merasa sebagai milenial si mental illness itu merasa paling tersakiti, ternyata ada yang lebih tangguh dari kita di situ. Itu salah satu di pilar sosial beasiswa itu Mas. Jadi ada lagi selain beasiswa untuk siswa disabilitas, kita juga beasiswa berprestasi dari karyawan kurang mampu di sini. Jadi kita berikan beasiswa untuk siswa-siswa SD juga di ring 1. Jadi memang kita kan posisinya ada dihimpit nih sama Kelurahan Randu Garut dan Kelurahan Karanganyar. Jadi memang gimana pun kita harus membina hubungan baik dengan mereka. Salah satunya untuk kegiatan beasiswa ini kita berikan beasiswa untuk SD-SD di sekitar Kelurahan Karanganyar, kemudian Kelurahan Randu Garut. Itu sih untuk yang sosial. Kemudian yang ekonomi nih, sesuai dengan judulnya ekonomi, tujuannya untuk salah satunya untuk ikut program pemerintah meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, karena kita kan berada di Jawa Tengah. Jadi salah satu beberapa kegiatannya waktu itu ada PKE. Jadi PKE kalau Mas Faris sama Mas Aris sudah tahu sebelumnya ya, Kak Ibnu juga pengen tahu, PKE itu pengentasan kemiskinan ekstrem. Jadi memang menurut data dari Pemprov Jawa Tengah itu dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir itu rata-rata 10%. Jadi masih banyak sekali di zona-zona merah itu orang yang masih butuh uluran tangan dari kita. Jadi makanya kita ikut program PKI itu untuk salah satunya untuk memeratakan perekonomian di Jawa Tengah gitu. Kemarin kita datang ke Wonogiri sama Mas Faris juga ya waktu itu ya. Jadi kita di sana itu ada nemu Mas rumah yang tidak layak pakai gitu. Jadi tembok-temboknya itu sudah kayak kayu yang lapuk gitu ya. Kita coba untuk bangun RSLH, jadi rumah sehat layak huni gitu. Itu di Wonogiri. Kemudian ada PKE, kita memberikan subsidi listrik di 5 desa ya di Kabupaten Klaten. Selanjutnya PKE selanjutnya itu kita memberikan atau membangun jamban sehat untuk 5 kepala rumah tangga yang di situ nggak punya jamban. Bayangin Mas, rumah tapi nggak ada jambannya. Jadi mereka harus buang air besar di mana? Di kali waktu itu. Selain bisa mencemari kalinya, tentunya tidak sehat dan menimbulkan stigma negatif juga ya Mas ya. Jadi di sana kita coba untuk bikinkan jamban sehat untuk 5 rumah ya di Kabupaten Magelang waktu itu. Itu yang untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Jadi memang ini tuh bergulir Mas dari tahun ke tahun. Waktu itu kita membangun beton sepanjang 100 meter di Demak di tahun 2019 sampai 2021. Di tahun 2022 kita bikin beberapa rumah, perbaikan rumah mungkin ya di Kabupaten Batang. Karena di sana dekat sama KITP, mungkin nanti bisa membina hubungan baik atau memberikan nama baik juga untuk KITP di sana, gitu Mas. Jadi itu untuk PKE. Tidak habis di situ juga, kita ada pilar lingkungan, banyak sekali Mas. Jadi memang sejalan dengan visi atau misi KIW yang eco green, atau nanti ada visi
net zero emission di tahun Iya, 2050 ya Mas 2050 ya. Meskipun perjalanan masih panjang, tapi kita terus menerus untuk mencoba gimana melestarikan alam Dari sekarang ya. kita Dari sendiri, kemudian meluas gitu. Jadi memang kemarin di Desember kemarin kita semua ikut ya. Iya. Betul. Jadi Betul ada banget itu. penanaman mangrove dan Betul. cemara laut di pesisir, karena kita kan lokasinya mungkin dekat dengan pesisir ya Mas ya. Jadi kita harus memberikan penghijauan di sana, menanam mangrove, kemudian cemara laut yang tujuannya untuk mengurangi abrasi. Alhamdulillah jadi tempat healing baru. Iya, alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh ya, kita Nggak di usah kantor udah jauh-jauh, punya. ada lahan di situ hijau. taman mangrove gitu Taman ya. mangrove. Jadi nanti harapannya untuk semoga 10 tahun ke depan nanti mangrove-nya bisa tumbuh secara rimbun ya, nanti kita bisa healing lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngeluarin uang banyak, nanti tinggal ke sana aja Langsung. merenung gitu ya, Iya, mungkin ya. merenung. Iya, itu Tapi untuk perlu lingkungan. diingat mungkin ya Mbak, untuk KI Winners yang sudah tahu tempatnya ke sana, tetap harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang Tidak sampah membuang sembarangan. Tapi nggak masalah Mas, nanti kalau di 2024 sampah apapun itu di program TCSL kita coba untuk dikelola menjadi barang yang lebih bernilai gitu. Punya value ya. Punya value, nggak cuma kita tapi sampah juga punya value Mas. Iya, betul. Iya, gitu. Kita daur ulang, kita Iya. bisa jadi penghasilan juga begitu ya. Iya, jadi memang program TCSL itu yang diukur adalah social return on investment-nya. Jadi kita dengan memberikan investasi untuk sosial berapa, nanti kembalinya ke KIW itu berapa persentase untuk ada feedback-nya Feedback, lah. betul. Iya, mungkin selain dinilai sebagai materialnya, sosialnya juga dapat, brand image-nya juga dapat, hubungan baiknya juga dapat gitu dengan lingkungan maupun sosial maupun tata kelola hukum kita sendiri. Kalau tata kelola hukum kita sudah mendapat 3 sertifikat ISO, ISO SMM, SML, Iya. dan SMAP. Itu yang kita lakukan resertifikasi selama 3 tahun. 3 tahun. Seperti itu sih Mas. Oke, berarti memang banyak sekali kegiatan-kegiatan di 2023 terkait dengan 4 pilar yang tadi. Yang pastinya di 2024 kita akan lebih fokus juga untuk lebih banyak lagi kegiatan dengan membantu masyarakat sekitar, apalagi di ring 1 di sekitar kita ya Mbak ya. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih KI Winners sebelum kita tutup KI Winners Podcast pada hari ini, nggak kerasa gitu ya. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Aris dan Mbak Tika sebagai kaum millennials, ini tuh kan sangat penting untuk menjaga mental tadi kan ya, biar nggak sedikit-sedikit mental illness lah atau apa gitu, dan tidak membranding kita diri sendiri tanpa kita berbicara dengan profesional. Betul. Gitu. Jadi menurut Mbak Tika dan Mas Aristia ini salah satu cara untuk membuat kesehatan mental kita terjaga di pekerjaan itu seperti apa, dan caranya itu seperti apa kalau dari versinya Mas Aris dan juga Mbak Tika? Oke. Kayaknya kalau untuk menjawab pertanyaan itu balik lagi ke penelitian ya. Dan balik Lagi lagi ya. ngobrol ke profesional. Tapi Based on research lah kita ya. itu based on research ya. Tapi kalau dari aku sendiri ya, kalau lebihnya sih kita udah paling jelas untuk mengelola stres. Ya, balik lagi, ini yang versi benernya sih kita harus tingkatkan hubungan dengan Sang Pencipta Allah Insya Subhanahu Allah wa Ta'ala. tabarakallah. Udah bener itu. Nomor Sujud. 1 gitu ya. Kalau udah sujud bisa nangis, itu stres kadang-kadang suka hilang. Ya. Bukan kadang, sering hilang, sering hilang gitu. Kemudian Ajaib ya. ajaib. Apa sujud terus aja? Ya enggak lah. Oh, ntar nggak kerja. Oke, jadi kemudian kerja cerdas dan produktif. Kadang kita ngelihat pekerjaan kita tuh kayaknya berat. Sebenarnya kalau kita ngobrol sama yang udah pernah melakukan hal itu, terus kita trial lagi, kita jadi punya kemampuan baru nggak sih? Betul. Ya kan? Nah, jadi kita ngelihatnya tuh, wah nih berat, dikasih tantangan nih sama langsung ke atasan. Nah, ini momennya nih di sini. Nah, jadi kita nggak boleh stres sendiri, kita bagi aja ke orang lain biar dia ikut ikutan stres. Diceritakan Oh, jadi juga. dibagi-bagi ya, stresnya ya. Tapi memang Waduh. bercerita ke orang-orang yang menurut kita bisa menjaga itu. Karena kan kalau misalnya kita akhirnya cerita tapi yang merasa kita percaya orang yang ternyata cerita kita jadi melebar kemana-mana juga, itu yang bikin kita stres juga kan. Betul, gitu betul. ya. Itu saya banget kayaknya. Saya suka cerita kemana-mana. Oke, jadi yang ketiga ini ada kurangi sifat perfeksionis. Nah, kadang-kadang ada orang yang idealis nih. Kerja itu dia nggak mau kalau nggak perfect baru dikumpulin. Nah, hal-hal yang gini kan bikin stres sendiri ya. Padahal ada jalan keluar yang lebih cepat. Orang-orang yang perfeksionis ini bukan menyalahkan untuk perfeksionis, silakan perfeksionis, tapi tolong jangan mengakibatkan stres itu jadinya. Jadi
silakan perfeksionis itu nggak masalah. Tapi beberapa yang pernah aku temuin orang-orang yang perfeksionis itu lebih suka pusing, stres sendiri, marah-marah gitu. Kemudian ada yang jelasnya rajin olahraga itu udah paling penting. Harusnya sering lari sekarang ya. Alhamdulillah. Ada hashtag ya. Ada hashtag. Oh iya, apa hashtagnya? Tahu nggak? Ice Fit Challenge. Bukan. Bukan lagi, beda. Ice Fit Journey. Ice Fit Journey. Kenapa jadi challenge? Iya, jadi untuk winners di rumah yang mau sehat dengan hashtagnya masing-masing boleh loh. Siapa tahu orang lain juga terinspirasi dari kegiatan sehat kita gitu ya. Itu salah satu cara untuk membuat mental kita menjadi baik, mood kita jadi good mood gitu ya. Betul. Nah, tapi Kak Ibu sekarang juga ada Kak Winners Club ya itu ya? Iya itu bisa. Itu ada di season selanjutnya. Nanti. Jadi untuk penasaran KI Winners yang Bikin penasaran aja. gitu tentang apa sih KI Winners Club itu, isinya apa sih, kegiatannya apa sih, mungkin akan ada di episode KI Winners Podcast berikutnya. Nah itu. Kemudian tadi udah kita ngomongin rajin olahraga, udah kita ngeliat contohnya Mas Faris sekarang lebih cerah. Iya, itu Cerah banget, happy banget kayaknya. Alhamdulillah. Kenapa tertekan gitu? Agak tersinggung sih. Kenapa? Iya. Karena lagi naik lagi nih berat badan. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting apa? apa-apa. Mentalnya sehat, Itu. happy, betul ya. Itu Nah, tujuannya. itu ciri-ciri milenial gampang tersinggung gitu. Iya sama. Paling tersakiti. Iya benar. Padahal kan kita juga Milenial nih, kita juga menyinggung berarti ya. Dasar memang. Cuma jadi yang lanjutannya itu ada tidur yang cukup. Kadang-kadang kan kayak Winners nih kalau lagi asik-asik nongkrong bisa sampai jam 1, jam 2. Kan kadang pernah Kapan waktu tidurnya ya itu ya? itu dia, padahal yang dibahas tau nggak, laki-laki tuh kalau misalnya ngebahas di atas jam 12 itu udah bahas-bahas politik, bahas-bahas alien. Agak penasaran apa iya itu? Iya. Riset dari mana itu? Butuh Ya? riset lagi nggak? Iya. Enggak sih, riset pribadi Oh, gitu. dari berbagai tongkrongan gitu. Jadi memang harus ada yang tidur yang cukup. Saya lebih milih tidur yang cukup daripada harus bahas alien. Lagian apa yang mau dibahas dari alien coba? Tapi emang laki-laki tuh serandom itu. Betul. Kalau cewek sedrama itu mungkin ya. Iya. Mungkin kalau cewek ngobrol di atas jam 12 udah nangis-nangisan kali ya. Nangis, tisunya udah berantakan di mana-mana itu, Betul. Mas. Tapi kalau cowok, kalau nggak ngomongin alien, yang paling bikin deg-degan tuh ngomongin kiamat. Itu ngeri kan. Tapi emang ada. Iya, kita harus segera bertaubat kali ya Bertaubat, kalau ngomongin nah. kiamat. Kembali ke poin juga satu sih. tadi ya. Poin ke-1, hubungan Mendekatkan dengan diri. Sang Pencipta. Betul. Betul, habis ngobrol jam 12 itu, habis ngomongin kiamat, mereka langsung sujud semua. Langsung tahajud bersama ya. Hari itu, besoknya lagi tahajud lagi. Besoknya tahajud lagi. Iya, benar. Oke, ini yang mungkin yang terakhir, kita tingkatkan hubungan dengan orang terdekat. Kayaknya bukan hanya orang terdekat aja ya, mungkin memang partner atau tim kita di pekerjaan kita juga harus dekat. Betul. Jadi ada yang beda ini, nih balik lagi kita bahas masalah milenial dan Gen Z. Milenial itu ternyata lebih kolaboratif. Percaya nggak? Kenapa milenial bisa kolaboratif? Kenapa tuh? Pernah nggak kalian waktu di sekolah itu disuruh guru atau di kampus ya disuruh dosen untuk membentuk suatu kelompok mengerjakan tugas? Pernah sih, pasti. iya. Sedangkan Pramuka juga pernah bener. gitu ya kan? Sedangkan saat kalian mengerjakan sendiri itu mungkin nilainya nggak sampai 60-70, tapi kalau giliran kolaborasi itu bisa 80 sampai 90. Betul. Itu zaman-zaman milenial ya. Untuk bukan milenial sih, mungkin Gen Z juga seperti itu. Iya. Tapi ternyata Gen Z itu lebih cenderung kalau di penelitian lebih menyendiri. Mereka suka dengan kemampuan mereka sendiri, mereka explore sendiri karena sumber informasi udah banyak banget. Nah, bedanya di milenial, kenapa sih kalian udah tahu nggak sih ini di milenial itu kenapa bisa terbentuk kolaborasi? Tadi kita udah ngeliat ya di sekolahan kita seperti itu. Ada yang ngerjakan, ada yang jadi ide, Bener. ada yang nyari data, ada yang Cuma bikin PowerPoint. Ngetiknya doang. mending bikin PowerPoint. Apa itu? Slide doang, slide gitu. Operatornya doang. Oh, Tapi kita itu. kalau dari gambaran itu kita nggak boleh meremehkan orang yang ganti-ganti slide. Karena apa? Kalau nggak ada yang ganti slide kita itu aja. Iya betul. Di depan kita nggak bisa ngomong apa. Iya. Dan kalau kita pakai remote, Remote-nya juga dia megang. baik, Iya kan? ya masalah selesai. Kolaboratif. gitu. Kolaboratif. Betul. Nah, maksudnya jadi perannya tuh udah masing-masing. Ya. Memang kita si pemikir, ada yang si pencari data, ada si yang hitung-hitung, ada yang megang slide. Geser slide kan Geser mikir slide. juga itu ya. Mikir. itu. Kanan apa kiri ya? Tapi Bingung kan itu? pernah penasaran nggak kalian? Teman-teman kalian yang ganti-ganti slide itu sekarang jadi apa? Pernah Penasaran sih. Programmer, bukan? Temen aku ya, ini temen aku sih, ini karena kita ngeliat media sosial, dia sekarang hidupnya bagus, Iya, bagusnya Enak. kenapa? masuk Iya. perusahaan terkenal,
Saya nggak tahu kerjaannya apa karena nggak terlalu kepo. Mungkin saya yang pernah dipikirin aku nih, apakah dia menjadi slide profesional? Bisa jadi. Bisa jadi. Loh, Penyedia slide juga bisa ya tuh Mas? bisa. Iya. Di industri 5.0 itu semuanya bisa terjadi ya nggak sih? Betul. Bisa semuanya menjadi mungkin. Iya. Yang nggak mungkin adalah menanyakan uang lebaran ke ibu kita yang kita titipin. Berani nggak? Enggak sih. Gemeter kan? Iya. Nah itu yang nggak mungkin. Nah ini, jadi kita ngelihatnya dari hubungan antara Gen Z dan milenial ini. Kalau kita lihat Gen Z, ini balik lagi ke poin nomor 6, tingkat hubungan dengan orang terdekat. Gen Z itu kan kalau di penelitian lebih suka menyendiri sebenarnya. Tapi kalau di KW kayaknya enggak. Iya, Di KW kayaknya sering enggak. lihat tuh koloni gitu ya mereka ya. Barengan. Iya, barengan. Kolaboratif. Untuk gamenya mereka sama. Jadi beda dong sama riset tadi. Beda. Kayaknya mandiri Iya, ya, padahal mandiri. kolaboratif ternyata. Iya, mereka dikumpulin jadi mandiri. Gitu sih. Jadi emang harus meningkatkan hubungan orang terdekat. Kadang-kadang kita suka stres sendiri. Kalau saya stres, saya suka ngobrol sama motor. Motornya jawab nggak? Agak aneh ya. Nggak jawab. Alien Nggak, itu motor. bercanda. Jadi gitu. Oke. Kayak mungkin dari Mbak Tika. Dari Mbak Ya Tika itu mungkin sudah sangat lengkap sekali Mas Haris tadi ya. ada tambahan sedikit Ada mungkin, tambahan Mbak. sedikit kalau aku ya. Itu tadi Mas Haris melakukan hal itu di kala kapan? Kok kayaknya ada waktu luang sekali untuk melakukan itu gitu loh. Weekend mungkin ya. Weekend. Ya, jadi kalau aku mikir kalau kita pulang kerja tadi capek gitu. Jadi cuma dapat scroll, tapi scroll yang mungkin saran dari aku ya ini ya kita udah bicara saran, mungkin jangan ditiru kalau aku ya scroll TikTok. Tapi TikTok sekarang udah ada Banyak manfaatnya kok ya, juga. ada Iya, manfaat kita selain ilmu ya. ilmu iya. Jadi memang kalau untuk mengelola stres dari aku sih ngelakuin hobi ya Mas ya. Hobi, Jadi memang bener. kita hobi masing-masing. Kalau aku mungkin nanti pengen nih baca-baca buku, kita ke Gramedia. Mungkin kita nggak usah ke Gramedia, tadi ada yang dari internet, tapi kalau kita bosen, kita kan ada bisa juga nanti radiasi nih Mas, jadi pengennya sekalian jalan-jalan ke Gramedia Betul, gitu. Baca-baca buku gitu kan, entah itu romance atau nanti penelitian apa, atau tentang UMKM, entrepreneur gitu kan. Itu selain untuk melaksanakan hobi kita gitu kan. Terus mungkin kalau tadi kita kan juga nggak mungkin ya kita nggak scroll medsos ya. Iya, betul. Kalau yang medsos yang paling kalian suka apa? Sekarang Iya. TikTok sih pasti ya. TikTok ya, yang paling Instagram. happening saat ini ya TikTok, karena selain situ lucu-lucu banget gitu, ada informasi tentang politik juga masuk ternyata ya. Seluruh lini informasi kayaknya masuk di situ juga gitu. Iya, jadi memang nggak mungkin kita Gen Z ataupun milenial nggak scroll medsos itu kayaknya nggak mungkin gitu ya, mungkin di Tapi waktu mungkin luang. aku doang kali ya yang cuma punya Instagram doang. TikTok nggak ada. Ya, Instagram pun sekarang kan udah Menghibur, mirip-mirip, explore-nya ada kan, reelsnya reelsnya, juga kan, betul. iya. Betul. Jadi memang untuk saat ini tuh aku paling seneng kayak dengerin yang terakhir ada isu-isu terkini itu yang Bapak Erick Thohir itu mengangkat staf khusus, tahu nggak ya? staf Iya, khusus. jadi Siapa? Samara Nas- Amani. Samara Amani. Iya, jadi memang akhir-akhir ini aku sering banget kayak habis ada nggak sengaja buka scroll medsos tuh muncul tuh Samara Amani, jadi pengen tahu itu siapa sih dia. Ternyata setelah buka medsosnya atau YouTube-nya itu ternyata pembahasannya juga luar biasa bagus gitu loh. Jadi memang kayak Samara Amani, kemudian Najwa, kemudian ada Mary Riana, itu contoh-contoh wanita-wanita yang punya high value, open minded and independent gitu. Memang scroll TikTok itu atau medsos lainnya itu nggak selalu berkonotasi negatif, tapi juga untuk kita sebagai apa? Ya, maksudnya yang memfilter tuh kita sendiri kan? Iya, jadi sebagai pengembangan diri kita aja gitulah. Betul. Berarti kita sebagai milenial sama-sama banyak waktu luang gabut ya? Iya, jadi kayak ada yang bilang milenial tuh orang yang suka rebahan gitu. Jadi tadi pagi juga aku dengerin podcast dari Mata Najwa gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau milenial tuh gen rebahan, tapi kalau baby boomers atau gen X itu rebahan juga tapi tiarap rebahannya, jadi pas sambil bawa senjata gitu ya. Bener sih, jadi lebih ada perjuangannya daripada kita yang rebahan, tapi nggak selalu kita tuh scroll medsos tuh untuk hal-hal yang negatif gitu, tapi kita juga bisa ambil sisi positifnya di situ, seperti itu. Tapi kadang-kadang memang kalau kita lihat milenial itu banyak sebagai apa namanya perbandingan negatif, misalnya tentang dasar milenial Iya, gitu iya kan, sih, untuk ngasih tahu bahwa kita memang milenial kenapa? Padahal nggak semuanya. Padahal nggak seperti semua. itu, kan. Mungkin yang semuanya itu masuknya ke saya. Aku juga. Kita milenial. Kita milenial.
Oke, Oke. kalau gitu Mas Aris, Mbak Tika di KI Winners Podcast pada hari ini kita seru banget ya menjelaskan tentang prestasi-prestasi dari PT KIW. Kita juga menjelaskan sedikit tentang millennials di PT KIW, kehidupan millennials di pekerjaan itu seperti apa. Jadi mungkin KI Winners di rumah yang masih bertanya-tanya kalau misalkan sekarang baru mau lulus kuliah tuh kayak kehidupan pekerjaan tuh seperti apa ya. Tadi sudah diceritakan dan memang harus dijalani saja begitu ya, karena ya kehidupan terus berjalan ya, jadi kayak kalau nggak nyoba nggak bisa nih, betul coba gitu, dulu. jadi kayak rasa sedihnya, sakitnya, senangnya semuanya dilewatin aja, Dijalanin toh aja, semuanya pokoknya. juga akan beres pada waktunya Waktunya. gitu ya. Dan harapan-harapannya tadi juga sudah disebutkan untuk PT KIW di 2024, mudah-mudahan program-program yang sudah kita rencanakan itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan timeline yang sudah kita buat juga. Dan juga untuk program-program dari CSR atau TJSL dari PT KIW di 2024 juga akan semakin besar dan juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar juga lebih banyak gitu ya. Jadi untuk KI Winners di rumah yang tadi mungkin ketinggalan informasi, boleh ditonton dari awal tentang pembahasan milenial dan juga prestasi-prestasi dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Nah, untuk hari ini KI Winners Podcast-nya saya akhiri. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya kita akan bertemu lagi gitu ya. Jadi KI Winners di rumah, jangan lupa untuk tetap stay tune di KI Winners Podcast. Jangan lupa follow semua sosial media dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Untuk KI Winners Podcast hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi KI Winners. Terima kasih Mas Aris, Mbak Siap. Tika. Terima kasih, Mas Faris. Salam dulu lah Salam ya. dulu kali ya.